Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Wa qadha adalah mad tabi'i atau mad asli. Kita membacanya satu alif dan jangan terlalu panjang. Wa qadha rabb, langsung wa qadha rabbuka. Ra-nya disebut ra tafkhim atau tebal. Jadi membacanya itu ditebalkan atau tafkhim karena ra-nya ini berharokat fathah. Wa qadha rabbuka alla ini juga mad tabi'i atau mad asli, membacanya satu alif kemudian ta'budu sukun ain itu kita baca tawassut, artinya tengah-tengah saja, tidak syiddah maupun tidak rokhwa, tidak terlalu ditekan juga tidak terlalu terlepas, jadi di tengah-tengah membacanya lemas. Ta'budu mengalir begitu saja. Alla ta'budu ada mad tabi'i. Kalau ini berdiri sendiri disebut mad tabi'i, tapi dia bertemu dengan hamzah. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, di lain kata disebut mad jaiz munfasil. Ini di jalan kata. Di lain kata mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah antara mad tabi'inya dan hamzahnya, antara ta'budu dan illa. Ini lain kata, maka disebut munfasil. Mad jaiz, jaiz artinya boleh. Boleh kita membaca satu alif atau dua alif, tapi dengan catatan di dalam satu waktu kita membaca, misalnya kita membaca ayat ini, satu ayat ini, maka ketika kita di sini membaca satu alif, maka di mad jaiz yang lain harus satu alif juga, harus seragam. Kalau kita membacanya dua alif, yang lain juga dua alif. Itu cara membaca untuk mad jaiz munfasil. Illa iyyahu, illa ini juga mad jaiz munfasil yang kita panjangkan satu atau dua alif. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil, hu-nya pendek, iya ini adalah mad tabi'i, ya-nya kemudian tasydid ya-nya harus kita perjelas tekanan dari i ke ya. Iya sama dengan kita membaca di Al-Fatihah, iyyaka na'budu, iyyahu wa bil, hu-nya pendek saja ya, karena ini bukan mad. Hak dhamir yang sebelumnya itu ada huruf mati, yang huruf mati di sini adalah alif, maka dia itu tidak panjang, bukan merupakan mad ya, sehingga pendek. Hu langsung ke wa. Illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini, di sini ada al ta'rif bertemu dengan waw disebut idhar qamariyah, membacanya itu jelas, lamnya harus terbaca. Wabil sifatnya lam sama dengan ain, itu adalah tawassut atau tengah-tengah. Dia bukan qalqalah, dia juga tidak boleh terlalu ditekan dan tidak boleh terlalu dilepas. Wabil walidaini ihsana. Di sini ada lain, ada mad lain lidaini karena ada sukun ya sebelumnya ada fathah. Kalau sukun ya sebelumnya kasroh itu mad tabi'i. Kalau sukun ya sebelumnya fathah ini sebut mad lain, satu alif saja. Walidaini sepertinya tidak panjang, tapi pada hakikatnya ini adalah panjang karena kita melemaskan antara fathah dan iya.
walidaini ihsana. Mat tabi'i sanya, kemudian nanya adalah mat iwad. Mat iwad artinya ganti, iwad artinya ganti. Apanya yang diganti? Tanwin fathah diganti menjadi mat. Karena sudah diganti, ini harokatnya fathah biasa dan dipanjangkan. Ihsana itu artinya mat iwad. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Apabila kita kuat nafas dari depan sampai ihsana itu bagus, tidak apa-apa. Apabila kita tidak kuat nafas, kita berhenti di sebelum wawu. Sebelum wa ini berarti di sini iya, illa iya. Di sini kemudian kita ulangi dari illa, tidak apa-apa. Diulangi dari Allah juga tidak apa-apa. Yang penting kita berhentinya itu benar dan mengulanginya benar, sehingga apabila ada yang kuat nafas itu lebih baik lagi. Di sini kita berhenti terhadap waqaf, al-waqfu aula ya. Al-waqfu aula, waqaf adalah lebih utama, lebih utama. Al-waqfu aula artinya waqaf lebih utama. Berhenti lebih baik. Kita lanjutkan. Kita panjangkan karena apa? Di sini ada gunnah musyaddadah. Kita dengungkan. Imma yab, manya mat tabi'i, jadi langsungkan setelah kita membaca satu alif kita langsung ke yab gonna. Di sini ada qalqalah. Karena di tengah-tengah maka disebut qalqalah sughra. Karena ketemu lagi dengan tasydid nun disebut gunnah musyaddadah. Musyaddadah artinya yang bertasydid, yaitu nun dan mim yang bertasydid itu disebut musyaddadah. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Lah, sesuai dengan makna ayat kita berhentinya itu karena ini cukup panjang ayatnya, kita berhenti di uf sini sesuai dengan makna atau tarjamah arti dari ayat ini. Fala taqul lahuma uf, dan janganlah engkau itu berkata terhadap keduanya, kedua bapak ibumu, yaitu perkataan ah atau uf dalam bahasa Arab. Jadi berhentinya di sebelum waw di sini ya. Kemudian diulangi dari fala. Imma guna musyaddadah indaka, ini adalah ikhfa hakiki. Kita panjangkan juga. Indakal kibara ahaduhuma. Kenapa ini panjang? Karena menghadapi hamzah, tapi di lain kata menjadi mad jaiz. Ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Berhenti di sini. Fala taqul lahuma, lam bertemu lam disebut idgham mislain atau mutamasilain karena hurufnya sama, lam dan lam, sehingga ditasydid lam. Ditasydid lam itu hampir sama dengan sukun ya. Cuma ada penekanan kalau tasydid lam tersebut. Lahuma ini adalah mad jaiz juga. Uf karena ini ada bertasydid maka suara fa-nya itu harus kelihatan ya. Uf ketika berhenti ya. Uf. Au kilahuma fala taqul lahuma uf. Berhenti di sini. Kita mengulangi dari mana? Kita sebelum waw berhenti, mengulanginya dari waw. Kalau tidak ada waw berarti dari fa, dari fala ya. Jangan dari sini. Lahuma uffiu. Nah, ini maknanya menjadi kurang. Jadi untuk menyempurnakan kita patokannya itu ada waw, ada fa, ada summa,
kata depan dalam bahasa Arab itu dikuasai, itu aja menjadi patokan untuk kita memulai atau ibtida ayat sehingga maknanya betul. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ada tanwin bertemu dengan waw idgham bi gunnah, ini kita panjangkan, kita dengungkan bi gunnah artinya dengan dengung. Kemudian nun bertemu ha, ini adalah idhar halqi ya. Jadi ini tidak berdengung. Tanharuhuma, roknya dibaca tebal atau khim karena sebelumnya ada fathah. Kemudian waqul lahuma, di sini juga disebut idgham mutamassilan karena hurufnya sama, lam bertemu dengan lam. Kemudian ikhfa hakiki, tanwin bertemu dengan kaf, kita samarkan membacanya. Kemudian karima, kita berhenti, ini adalah mad iwad. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita lanjutkan dengan ayat 24. Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma. Ayatnya panjang, jadi kita berhenti di rabbirhamhuma di sini. Kemudian kita mengulangi dari mana? Dari wawu, waqur. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang perlu diperhatikan di ayat ini yaitu yang pertama huruf dot ini tidak qalqalah, jadi jangan dipantulkan. Kha-nya juga harus jelas, kha. Fid, jadi tidak perlu memantulkan menjadi wakhfid, itu salah. Yang betul ini tidak memantul karena dia bukan qalqalah. Lahuma, ini mat asli, janaha mat asli. Di sini ada idgham syamsiyah, janahaz zulli, alif lam bertemu dengan zal yang tidak dibaca karena sudah masuk ke zal. Idgham artinya masuk ke huruf berikutnya, ke huruf zal. Syamsiyah ini disebut huruf-huruf syamsiyah, ada 14. Kemudian di sini ada tasydid ra, ini juga idgham syamsiyah, al-ta'rif idgham syamsiyah. Kemudian di sini wa qur rabbirhamhuma, ada lam bertemu dengan ra. Nah, ini diidghamkan ya, karena apa? Karena ini berdampingan sifatnya. Kemudian kalau diidghamkan maka suara lam menjadi hilang, tapi tulisannya tetap. Lamnya melebur ke ro karena ini idgham. Wa qur rabbir. Nah, yang perlu diperhatikan juga yaitu rabbirhamhuma. Rabbirhamhuma di sini ro-nya sukun didahului kasroh. Ini aslinya tarqiq, tapi di sini dibaca tebal atau tafkhim. Karena apa? Karena ada hamzah wasal di sini, sehingga membaca ro-nya ini ditebalkan meskipun dia itu sebelumnya kasroh. Jadi membacanya rabbir, kalau tipis kan rabbir itu tipis, bedakan dengan yang tebal rabbirhamhuma. Nah, tebal itu menunjukkan dalam tulisan itu ada hamzah wasolnya, begitu. Kemudian ini mad tabi'i, kemudian diakhiri dengan mad iwad. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbirhamhuma, mim mati bertemu dengan ha, idhar syafawi, jadi ini tidak berdengung. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, inilah dua ayat ini adalah tentang orang tua yang kita hendaknya kita berbuat baik kepada orang tua kita dan
yang terakhir di sini adalah kita mendoakan kedua orang tua kita dengan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini dalilnya supaya kita mendoakan orang tua kita dengan doa yang termaktub dalam Al-Qur'an ini. Boleh seperti ini langsung, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma, boleh. Jadi silakan membaca doanya itu sebagaimana doa yang ada di Al-Qur'an ini, yang maknanya, ya Allah irhamhuma, kasihanilah mereka keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mengasihiku sejak kecil, membimbingku sejak kecil, sejak aku bayi, sejak aku kecil. Berikanlah mereka, irhamhuma artinya berikanlah kasih sayang atau berikanlah rahmat kepada keduanya sebagaimana mereka membimbingku, mengasihiku, memberikan kasih sayang kepadaku sejak kecil. Ayat 23 dan 24 ini kalau misalnya kita diperdalam maknanya sangat bagus, silakan dibaca di tafsir ataupun di tarjamah yang ada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.